Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2024, kita bisa bertemu melalui channel YouTube, dan ini merupakan pertemuan yang pertama, di mana insyaallah kita akan melakukan pembelajaran di dalam kajian kita di channel YouTube kita ini, dan kajian kita insyaallah ini akan membahas tentang tafsir Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan di antara kitab-kitab Allah adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh manusia. Maka setelah kita beriman kepada Al-Quran, kita memiliki tiga kewajiban. Yang pertama adalah membacanya. Yang kedua adalah mempelajari isinya. Kemudian yang ketiga, kita mengamalkan isinya. Pada kajian kita ini, kita tidak mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran, tetapi kita akan mempelajari tentang isinya. Mempelajari isi Al-Quran ini kemudian dikenal dengan tafsir Al-Quran. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan mengenal apa itu tafsir Al-Quran. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, tafsir secara bahasa artinya adalah al-kashfu wal bayan, yang artinya mengungkap atau membongkar dan menjelaskan. Maka dari arti bahasa ini sudah memberikan petunjuk tentang apa itu tafsir. Kemudian tafsir secara istilah adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim, menjelaskan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Maka dalam tafsir ini kita akan mempelajari tentang arti-arti ayat-ayat Al-Quran, tentang makna-makna atau maksud-maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Juga kita akan mempelajari tentang hukum-hukum dan faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dan petunjuk di dalam kehidupan kita. Mempelajari isi-isi Al-Quran ini merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi, yang kami turunkan kepadamu, agar mereka mempelajari ayat-ayatnya, dan agar orang-orang berakal mempelajari Al-Quran.
Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini supaya dipelajari, supaya dijadikan pedoman di dalam kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mempelajari Al-Quran? Ataukah pada hati mereka itu ada penutup-penutupnya? Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, dengan mempelajari tafsir kita akan memahami apa arti dan maksud serta hukum yang terkandung dalam setiap ayat-ayat Al-Quran. Maka mempelajari tafsir ini sangat penting bagi kita. Sebab bagaimana kita akan bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kita tidak memahami isinya. Hanya saja di dalam memahami Al-Quran ini atau di dalam menafsirkan Al-Quran ini, manusia terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Penafsiran yang benar adalah penafsiran yang datang dari Al-Quran itu sendiri. Karena suatu ayat menjelaskan terhadap ayat-ayat yang lain. Penafsiran yang benar adalah menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara kedudukan hadis-hadis Rasulullah adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Penafsiran yang benar adalah penafsiran yang datang dari para sahabat, kemudian dari tabi'in, kemudian dari tabi'ut tabi'in, kemudian dari para imam mujtahidin, kemudian dari para ulama ahlus sunnah. Apabila mengikuti penafsiran yang disebutkan tadi, maka ini adalah penafsiran yang benar. Akan melahirkan pemahaman yang benar dan insya Allah akan menimbulkan atau melahirkan pengamalan yang benar terhadap Al-Quran. Yang kedua, ada kelompok manusia yang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang salah. Al-Qurannya benar, hanya saja penafsirannya salah. Sehingga ini kemudian melahirkan pengamalan terhadap Al-Quran secara batil, secara salah. Seperti penafsiran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Sehingga menimbulkan akidah yang sesat, menimbulkan amalan yang bid'ah dan seterusnya. Sebagai contoh, orang-orang Khawarij dahulu mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga salah seorang di antara mereka itu qadarullah berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang tersebut bernama Abdurrahman bin Muljam. Apa yang menyebabkan orang Khawarij sampai membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Di antara sebabnya adalah pemahaman yang keliru terhadap Al-Quran. Di antaranya mereka menerapkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka terapkan ini kepada Ali bin Abi Thalib dengan sebab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai perwakilannya di dalam menyelesaikan persengketaan. Mereka katakan ini berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala. Berarti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu adalah kafir. Itu diantara sebabnya. Salah dalam menafsirkan ayat ini dan salah dalam menerapkan ayat ini. Kemudian ketika Abdurrahman bin Muljam ini akan dieksekusi karena telah membunuh khalifah kaum muslimin yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka dengan bangganya sebelum dieksekusi dia membacakan ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amradatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jadi dia menganggap bahwa membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah cara mencari keridhaan Allah Ta'ala. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh mereka? Bagaimana Ali bin Abi Thalib dibunuh sebagai cara untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala?
Sementara Allah Ta'ala telah meridhai dan mencintai Ali bin Abi Thalib. Demikian juga dengan Rasulnya meridhai dan mencintai Ali bin Abi Thalib. Bahkan Allah Ta'ala telah menjamin Ali bin Abi Thalib masuk surga. Maka ini terjadi gara-gara penafsiran yang salah terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam mempelajari tafsir Al-Quran, kita harus berhati-hati, sebab apabila mengambil penafsiran yang salah, akan melahirkan pemahaman yang salah dan akan mengakibatkan pengamalan yang salah terhadap Al-Quran. Dan insya Allah kita akan mempelajari tafsir Al-Quran ini melalui kitab yang betul-betul ini mengikuti penafsiran yang hak, mengikuti penafsiran yang benar, dan di antara kitab tafsir tersebut, dan itu insya Allah saya pilihkan untuk kajian kita ini, adalah kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ini adalah tafsir yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mengenal atau kita akan berkenalan dengan muallif atau penyusun kitab tafsir ini. Demikian yang kita sampaikan pada pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li walakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.